Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kebahagiaan, sehingga kita bisa memiliki waktu yang panjang untuk mengumpulkan lagi ibadah kita, mengumpulkan lagi pahala kita. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan kegelapan, ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Jadi di sini saya Irhamna sebagai mahasiswa dari Magister PIAUD S2 UIN Sunan Kalijaga dari kelas B ingin menyampaikan beberapa pesan mengenai hadis, mengenai era modern hadis. Semoga bermanfaat semuanya. Nah, pertama sekali kita akan membahas mengenai hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah ajaran Islam yang bersumber dari segala sesuatu yang diperbuat oleh Rasulullah, baik perbuatan, perkataan, sifat keseharian Nabi, dan segala sesuatu. Yang sekarang hadis digunakan oleh umat Islam untuk menetapkan hukum-hukum. Nah, hadis adalah sumber kedua yang terpenting dari agama Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan yang kedua adalah hadis, yang dikatakan hadis adalah perbuatan yang diucapkan dan diperbuat oleh Nabi. Nah, segala sesuatu ketetapan dalam Al-Quran dijelaskan oleh hadis. Ada beberapa misalnya ayat Al-Quran yang tidak kita ketahui, namun diperjelas lagi oleh hadis dalam menetapkan beberapa hukum seperti hukum kisas, segala perbuatan Nabi seperti sifat jujur, sifat berbakti kepada orang tua, dan lain sebagainya. Nah, mayoritas umat Islam memandang hadis adalah suatu sumber yang sangat penting setelah Al-Quran. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa hadis adalah suatu hal yang dapat menentukan suatu hukum dalam agama Islam. Dalam sejarah hadis dapat dilihat dua aspek penting, yaitu aspek periwayatan dan pendewaannya, di mana segala sesuatu perbuatan hadis, perbuatan Nabi, segala sesuatu perbuatan perkataan Nabi itu adalah benar, yang dapat dilihat dari, yang dapat diartikan atau disampaikan, dipercayai karena segala perbuatan Nabi disampaikan oleh para sahabat. Selanjutnya dari masa sahabat kepada para masa tabi'in, sehingga pada sekarang kita mengetahui hadis-hadis tersebut melalui hadis-hadis yang sudah dikumpulkan dengan pembentukan buku. Sudah ada pembukuan hadis dengan ada himpunan-himpunan hadis yang dapat kita percayai, karena proses pengumpulan hadis adalah proses yang sangat dikaji dengan sebaik-baik mungkin, dari proses masa sahabat, proses masa tabi'in, sehingga proses untuk sekarang, sehingga sudah ada buku hadis. Dalam proses pengumpulan hadis ada beberapa periode dalam pengumpulan hadis tersebut. Yang pertama, yang dikatakan periode pertama, yaitu periode pada masa Nabi Muhammad, di mana setiap perbuatan perkataan Nabi Muhammad dapat dilihat secara langsung oleh para sahabat. Nah, para sahabat menyampaikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar, yang ingin mengetahui bagaimana kebaikan dalam suatu kehidupan. Sedangkan di periode kedua, yaitu periode di mana para tabi'in membukukan hadis-hadis menjadi sebuah himpunan buku yang bisa kita lihat sekarang ini, yaitu buku hadis terdahulu yang masih memiliki bahasa Arab. Yang selanjutnya adalah periode ketiga. Periode ketiga adalah periode di mana para tabi'in, para pengumpul hadis, para perawi hadis dalam membukukan hadis membedakan atau mencari kebenaran, yaitu memisahkan antara beberapa hadis yang bisa diterima, ada juga beberapa hadis yang tidak bisa diterima, yang dilihat melalui bagaimana proses perawinya, siapa saja perawinya, bagaimana proses sanadnya, proses penyampaian hadisnya, dan lain sebagainya, sehingga akan ada timbul beberapa hadis yang sahih, ada beberapa hadis yang tidak sahih atau hadis-hadis palsu, dapat dibedakan pada periode tersebut. Dan periode terakhir adalah periode saat ini, di mana kita dapat mengetahui beberapa hadis yang sudah ada terjemahannya dari berbagai bahasa. Nah, untuk sekarang kita dapat memahami beberapa hadis yang sesuai dengan bahasa kita. Misal ada bahasa Arab tapi ada terjemahannya,
pada masa era modern, kemalangan atau tantangan terbesar para pengumpulan hadis terjadi pada masa tersebut, yaitu di mana ada seorang tokoh modernisasi India yang bernama Ahmad Said Khan yang beranggapan bahwa hadis tidak dapat diterima, yang dia menganggap bahwa hadis tidak ada yang diterima, bahwa agama Islam yang murni adalah Islam yang hanya mempercayai Al-Quran, dan beliau hanya mempercayai hadis, hanya hadis mutawatir, yang dia percayai pun hanya 5 buah hadis mutawatir saja. Nah, ini menjadi suatu proses atau kemalangan, tantangan terbesar para perawi hadis dalam mengoptimalkan hadis. Puncak kemalangan sejarah hadis tersebut terjadi pada masa setelah Khan, yaitu pada abad pertengahan 20, yaitu di mana pada abad tersebut ada 2 kubu, yaitu satu kubu yang mempercayai bahwa umat Islam hanya mempercayai Al-Quran, dan satu lagi adanya hadis untuk menentukan hukum-hukum Islam. Nah, sedangkan para ahli Al-Quran ini, kelompok tersebut berkonsentrasi pada ahli hadis, yaitu di Amritsar dan di Luhur. Sedangkan para ahli hadis berkonsentrasi pada tempatnya tertentu. Nah, di situ adalah puncak kemalangan umat Islam, di mana para ahli Al-Quran tidak mempercayai yang dikatakan dengan hadis, sehingga para ahli Al-Quran menyebutkan atau berpendapat bahwa Islam yang murni adalah Islam yang mempercayai Al-Quran saja dalam menentukan hukum. Nah, upaya umat Islam dalam menentukan hadis tersebut setelah munculnya beberapa kubu yang saling bertolak belakang atau tidak bekerja sama, sehingga pada khazanah studi Islam munculnya suatu pendapat yang mengatakan bahwa dalam menentukan suatu hukum adanya Al-Quran dan hadis yang harus bekerja sama atau saling membantu dalam penyampaian suatu hukum. Jadi sekarang kita dapat merasakan tidak adanya perbedaan antara hukum Al-Quran dengan hukum hadis, karena dalam penetapan hukum dicarinya ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hadis, begitupun sebaliknya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya sampai juga di penghujung kita. Semoga bermanfaat ilmunya, semoga kita bisa mempelajari lagi mengenai sejarah modern hadis, karena masih banyak pendapat-pendapat para ahli tentang bagaimana sih sejarah era modern para hadis-hadis tersebut. Nah, semoga bermanfaat semuanya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye-bye.